Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa pada hari ini. Satu orang, silakan, siapa saja yang bersedia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen terlebih dahulu. Siti Sarah, Hadiro. Bu. Mita, Yesi, Nur Aulia Utari, hadir Bu. Hadir semua berarti ya. Ya Bu. Ibu lihat di bawah meja kalian masih ada sampah-sampah. Kemudian buku-buku yang berserakan di atas meja silahkan dikemaskan, simpan dalam tas. Keluarkan buku yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum masuk pada materi inti, Ibu akan bertanya terlebih dahulu tentang materi kita pada minggu lalu, yaitu tentang sabar. Nah, coba Siti Sarah, apa yang kamu ingat tentang materi kita minggu lalu? Sabar menurut bahasa itu menahan, Bu. Dalam bahasa Arabnya sabaru yasbirun. Oke. Coba Yesi lagi yang kamu ingat, yang kamu ketahui tentang sabar. Sabar menurut istilah adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Baiklah, berarti sudah paham ya tentang materi kita minggu lalu? Ya Bu. Nah, jadi materi kita pada hari ini ialah tentang akhlak tercela. Iya. Jadi sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu melalui strategi active lecturing, siswa dapat memperinci pengertian akhlak tercela ria, baik itu secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian yang kedua, melalui strategi active lecturing, siswa dapat menelaah dalil tentang akhlak tercela ria. Yang ketiga, melalui metode role playing, siswa membiasakan diri untuk menghindari sifat akhlak tercela ria. Kemudian yang terakhir, melalui sosiodrama, siswa dapat menunjukkan akhlak tercela ria. Jadi nanti di akhir Ibu akan minta satu dari kalian untuk memainkan drama. Ibu kasih tahu dari awal, dari sekarang, agar kalian memperhatikan, mendengarkan, kemudian mencatat materi-materi yang akan Ibu sampaikan. Poin-poin pentingnya saja, karena di akhir pembelajaran nanti Ibu akan bertanya kepada kalian tentang materi hari ini. Jadi sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut, Ibu akan menunjukkan kalian sebuah video contoh dari perilaku ria. Kalian perhatikan videonya, kalian amati. Alhamdulillah, pagi ini bisa sholat subuh.
Alhamdulillah, sore ini bisa sedekah. Semoga amal ibadahku diterima ya Allah. Sudah dengan semua ya? Coba Ibu minta satu orang untuk jelasin maksud dari video ini. Ibu minta coba beraudio tari. Maksud videonya ialah jika ingin beramal atau berbuat kebaikan, kita tidak boleh riak Bu atau pamer, karena hanya cukup Allah dan kita saja yang tahu. Jika kita sedekah tidak perlu dibentuk status Bu. Oke, benar ya. Nah kemudian coba ya sih tanggapin jawaban dari Aulian. Atau kamu beri tambahan lagi apa yang kamu pahami dari video yang Ibu tampilkan tadi? Menurut saya di dalam video itu dia menunjukkan sikap riaknya Bu, dengan menyumbangkan uangnya kepada pengemis lalu dibikin story Bu. Stories. Oke, benar ya. Jadi dari video tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa jika kita melakukan sesuatu, memberi sesuatu, baik apapun itu, kalau bisa jangan ditampakkan kepada orang. Itu kan dia nampakkan, emang sih dia tidak langsung nunjukin, tidak langsung dipamerkan ke orang, tapi dia kasih tahu kepada semua orang yang ada di teman-teman yang ada di sosial medianya itu melalui sosial media yang dia punya. Pada minggu lalu Ibu sudah meminta kepada kalian, menyuruh kalian untuk mempelajari tentang materi ini, akhlak tercela riya. Dan Ibu sudah suruh kalian catat di bukunya. Kemudian Ibu akan tanyakan pada hari ini. Coba Siti Sarah, yang kamu pahami tentang riya itu apa? Yang kamu pahami saja. Ria itu termasuk akhlak tercela. Ria itu yang suka pamer Bu, dikit-dikit Insta story Bu, dikit-dikit status Bu. Oke, benar ya. Berarti riya itu intinya adalah pamer, suka pamer, biar dipuji sama orang. Nah, jadi riya ini secara bahasa yaitu memamerkan atau memperlihatkan. Ini secara bahasa. Nah, sedangkan secara istilah riya itu adalah memamerkan sesuatu kepada orang lain, baik itu barang ataupun perbuatan baik. Nah, jadi riya secara istilah itu adalah memamerkan sesuatu kepada orang lain, baik itu berupa barang ataupun perbuatan dengan tujuan agar dipuji ataupun disanjung sama orang lain. Nah, dalil yang membahas tentang akhlak tercela riya ini ialah di dalam Quran surah Ali Imran ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, la tahsabanna alladzina yufrihuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu wa la tahsabannahum bimafazatin minal 'adzab wa lahum 'adzabun alim. Yang artinya, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa orang yang gembira atas apa yang telah dikerjakannya dan orang yang suka dipuji atas sesuatu yang dikerjakannya, bahwa janganlah kamu menyangka mereka akan terlepas dari siksa Allah. Sungguh orang tersebut akan mendapat siksa yang pedih. Quran surah Ali Imran ayat 188. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa perilaku riya ini, orang yang suka berbuat riya ini pasti akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan azabnya dari Allah. Walaupun dia tidak mendapatkannya di dunia, pasti dia akan mendapatkannya di akhirat kelak. Nah, kemudian sabda Rasulullah dalam hadisnya, yang artinya Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riya walaupun itu sekecil biji zarah. Nah, jadi itu. Jadi kalaupun kita baru hanya niat saja untuk berperilaku riya, maka Allah tidak akan menerima amalan-amalan yang kita lakukan. Baik, walaupun amalan itu adalah perbuatan yang baik. Jadi Allah tidak akan menerima amal tersebut. Nah, contoh dari sikap riya ini misalnya
orang yang memiliki jabatan atau orang ini cantik, nah dia tidak segan-segan memamerkan jabatan yang dia punya. Dia tidak segan-segan memamerkan kecantikan yang dia punya itu kepada orang lain. Nah, jadi misalnya seperti contoh video yang ibu tampilkan tadi kan, nah, dia habis sholat subuh, kemudian dia update status biar orang mengira kalau dia orang baik, kemudian habis sedekah, gitu lagi dia update status biar orang-orang nilai kalau dia ini ternyata orang yang rajin sedekah, ahli sedekah. Nah, jadi itu adalah contoh dari perbuatan riya. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, kemudian mendiskusikan handout yang akan dibagikan ini dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu kalian akan maju sesuai kelompok mempresentasikannya. Ibu kasih waktu kalian 5 menit diskusikan dengan kawan-kawan kelompok. Sudah. Kelompok 2 sudah. Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ibu karena sudah didiskusikan dengan masing-masing kelompok, Ibu mau coba dari kelompok 1 maju, kemudian presentasikan hasil diskusi kalian. Sini. Silakan presentasikan, nanti kelompok 2 kalian tanggapi atau bertanya kepada kelompok 1 yang maju. Ya, Bu. Silakan. Riya secara bahasa artinya memperlihatkan atau memamerkan, sedangkan secara istilah artinya memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik barang maupun perbuatan lain yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan kemudian memujinya. Dari nyaring ya suaranya. Contoh perbuatan riya itu suka memamerkan dirinya, misal kecantikannya, pakaian atau perhiasannya, jabatan atau status sosialnya. Kemudian seseorang yang menyantuni anak yatim harapan banyak orang dengan maksud agar ditayangkan di TV atau di radio. Tunggu bentar ya. Kelompok 2 silahkan bertanya atau tanggapi dari hasil dari presentasi kelompok 1. Saya mau bertanya, Bu. Silahkan sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Nama saya Nika. Nama saya Siti Sarah. Saya mau menanyakan, tadi kan dibilang bahwa salah satu dari perbuatan riya itu memamerkan kecantikan. Nah, bagaimana Bu dengan saya, termasuk saya sendiri, yang memposting foto-foto itu termasuk riya tidak, Bu? Silahkan. Kalau menurut saya, memposting foto itu awalnya tergantung daripada niat. Jika foto yang diposting itu sebagai motivasi atau tidak pun mengharap pujian, maka itu tidak termasuk riya. Seperti itu. Gimana? Jelas ya? Ada lagi? Tidak ada, Bu. Silahkan kelompok 1 duduk. Sekarang kelompok 2 maju, kemudian presentasikan hasil diskusi kalian. Kita nggak sih tadi? Sini. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 perhatikan ya, dengan Aulia Utari. Dan silahkan. A. Dampak buruk dari perbuatan riya.
berbagai hal. Yang kedua, senantiasa berbuat baik, baik itu di hadapan banyak orang atau tidak. Yakinlah bahwa sebuah perbuatan disaksikan atau tidak, Allah mengetahuinya. C. Tidak membicarakan perbuatan yang pernah dilakukan kepada orang lain. D. Tidak merasa bangga dengan kelebihan yang dimilikinya. D. Meminta perlindungan dan senantiasa berdoa kepada Allah agar dihindarkan dari sifat riya dan sifat buruk lainnya. Bu, nah kelompok 1 silakan bertanya atau menanggapi. Saya ingin bertanya, Bu. Sebutkan nama kemudian pertanyaannya ya. Nama saya adalah Aulia Utari, Bu. Saya ingin bertanya, mengapa jika ada orang yang terdapat kan dalam hadis sabda Rasulullah, Allah tidak akan menerima amal mendapat unsur dia dalamnya walaupun itu hanya sebesar biji darah. Mengapa seperti itu? Walaupun kita tuh hanya sedikit saja. Itu karena yang pertama, menurut kami berdua, niatnya. Kalau niatnya sudah saya mau berbuat ini, siapa tahu dipuji banyak orang. Nah, itu kan niatnya sudah tidak baik. Kalau minta, Bagaimana Aulia? Udah, Bu. Silakan duduk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi apa yang kalian presentasikan tadi itu benar semua ya, baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, Ibu hanya memberi tambahan sedikit terkait dari pertanyaan Siti Sarah tadi itu. Apakah orang yang memposting fotonya di sosial media itu termasuk ria? Gitu ya. Nah, benar juga dari jawaban dari kelompok 1 tadi itu, bahwa segala sesuatu itu tergantung niatnya. Karena kalau kita lihat dari pengertian ria ini kan memamerkan sesuatu kepada orang lain, baik itu barang maupun perbuatan dengan tujuannya agar dipuji. Nah, kalau misalnya si orang tersebut tadi itu memposting foto, tapi tujuannya hanya ingin dipuji sama orang, biar dia bilang cantik lah, atau kaya lah, seksi lah, nah itu niatnya kan tidak baik. Nah, maka itu yang salah gitu. Kalau misalnya niatnya memposting foto hanya ingin membagikan informasi atau biar orang termotivasi, maka itu niatnya kan baik, maka tidak masalah. Dan satu lagi kembali kepada niatnya. Nah, gitu juga dari yang pertanyaan Aulia. Kenapa kita tidak boleh melakukan ria walaupun sekecil? Nah, itu lagi tadi saling berkaitan. Kembali lagi kepada niatnya. Kan hadis yang pertama di hadis Arba'in itu kan pertama tentang niat. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Nah, jadi apapun yang mau kita lakukan itu perbaiki dulu niat kita. Khawatirnya justru malah yang kita lakukan itu termasuk ke dalam ria. Jadi Ibu minta 2 orang dari kalian untuk maju bermain peran tentang akhlak tercela ria. Siapapun yang mau. Kalau ada yang mau nanti Ibu yang tunjuk. Sarah mau, Bu. nggak mau. Yang mau 2 orang saja. Ibu yang tunjuk ya. Nanti dia nama kok tentang ria. Tentang ria. Sisi Sarah dan Aulia Utari. 2 orang saja. Yang lain, Yesi sama Nita nanti memperhatikan temannya praktek, kemudian kalian beri tanggapan ya. Nah, coba silakan. Sarah, Ya, hari ini kamu udah ngaji belum? udah. Udah berapa juz? Itu 1 juz, itu belum sampai. Ini dikit banget aku hari ini udah habis keluar dari slow ngajinya. Aku juga tadi udah sholat Tuhan. Oh gitu, alhamdulillah ya. Iya Sarah, udah Bu. Oke. Jangan duduk. Nah, coba Yesi beri tanggapan terhadap drama yang telah mereka tampilkan. Drama dadakan. Sebaiknya Aulia Utari tidak melakukan perbuatan tercela ria, Bu, karena kan dia kan sudah ngaji, tidak usah memamerkan kelebihan dan kemampuannya kepada orang lain. Kita mau beri tanggapan. Oke. Silahkan Aulia Utari dan Siti Sarah duduk kembali ke Kasih, Bu. Kasih, Bu. Tepuk tangan dulu. Baik sekali ya tadi drama dadakan yang telah ditampilkan oleh Aulia Utari dan Siti Sarah. Nah, karena waktunya juga sudah habis, kita masuk kepada penghujung pertemuan kita. Jadi Ibu minta 1 orang untuk membacakan atau memberi kesimpulan tentang materi kita hari ini. Ibu coba minta. Ria secara bahasa, memperlihatkan atau memamerkan. Ria secara istilah, memperlihatkan sesuatu kepada orang
demikian akan mendapatkan siksaan dan dari Allah. Bagus ya. Nah, jadi tambahan sedikit bahwa tadi sudah kita jelaskan bahwa orang pamer itu akan mendapatkan siksaan dari Allah. Tadi sudah dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 188 bahwa orang yang bersifat riya itu tidak akan terlepas dari siksaannya Allah. Kemudian orang yang bersifat riya maupun sekecil apapun itu tetap tidak akan diterima amalnya oleh Allah. Jadi begitu. Nah, jadi cara untuk menghindari perbuatan riya itu tadi yang sudah disebutkan, yang sudah dipresentasikan oleh pembuka itu ada 5. Yang pertama, berbuat sewajarnya, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak terlalu mengurang-urangi. Jadi lakukanlah hal itu sewajar-wajarnya saja. Kemudian yang kedua, senantiasa berbuat baik, baik itu di hadapan orang banyak maupun tidak ada orang. Karena kan biasanya ada orang nih yang dia berbuat sesuatu, berbuat baik, tapi hanya di depan orang saja, di depan ramai orang. Ketika dia sendirian atau tidak ada orang sekalipun di sekelilingnya, maka dia berbuat maksiat. Banyak kan orang yang seperti itu. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak membicarakan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya kepada orang lain. Nah, jadi kalau alangkah lebih baiknya itu kan kalau kita memberi melalui tangan kanan, tangan kiri kita tidak melihatnya atau tidak mengetahui. Itu istilahnya. Nah, kemudian yang keempat, tidak merasa bangga dengan kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Misalnya tadi itu kan yang sudah dicontohkan sama Aulia, kalau misalnya dia memiliki jabatan yang tinggi, misalnya dia direktur di suatu perusahaan, ya tidak perlulah dipamer-pamerkan ke orang-orang, tidak perlu merasa bangga karena khawatirnya malah timbul riya ataupun sombong dalam dirinya. Kemudian yang terakhir itu, ini yang paling penting, selalu meminta perlindungan dan pertolongan dari Allah agar kita dijauhkan dan dihindarkan dari sifat-sifat riya maupun sifat-sifat buruk lainnya. Nah, jadi itu dia sedikit penjelasan kesimpulan dari Ibu tentang akhlak tercela riya. Begitu Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian tugas tertulis terlebih dahulu, kalian kerjakan di sini sampai bunyi bel, kemudian dikumpulkan. Pertanyaannya catat ya. Nomor 1, riya adalah melakukan amalan yang bukan mengharap ridhonya Allah. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan kalimat tersebut? Sudah? Nomor 2, berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 188, bagaimana Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersifat riya. Kemudian nomor 3, Agung membeli baju dengan harga yang sangat mahal. Ia sengaja menggunakannya saat bermain bersama teman-temannya. Teman-teman Agung pun memuji pakaian yang digunakan oleh Agung. Mendengar pujian-pujian tersebut, Agung merasa senang dan puas atas perbuatannya. Pertanyaannya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Agung itu termasuk dalam perbuatan riya? Berikan alasannya. Ibu beri waktu sampai bel ya, kemudian dikumpulkan. Sudah? Sudah Bu Buyu? Bunyi belnya, Bu. Bel sudah berbunyi, silakan kumpulkan tugasnya. Mita, berikan sama Mita, nanti Mita kumpulkan ke depan. Kumpulkan sama Mita. Teman saya. Mungkin ada yakin tadi. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal esai, yang bagian esai saja ya, yang di halaman 25. Dikumpulkan minggu depan, ya Bu. Karena bel sudah berbunyi, Ibu minta kepada kalian untuk mempelajari materi kita minggu depan, yaitu tentang menghindari perbuatan marah. Ya Bu, dibaca kemudian dicatat dalam bukunya. Kalian buat resume. Nanti minggu depan dikumpulkan sama Ibu. Nah,
Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita, marilah sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.